Pemirsa, Wikileaks kembali mengeluarkan bocoran dengan melansir dokumen Mahkamah Agung Australia yang berisi perintah untuk mencegah pemberitaan kasus korupsi pencetakan uang kertas 550 juta lembar yang disebut-sebut melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, serta mantan Menteri BUMN Laksamana Soekardi. Apakah bocoran Wikileaks hanya sampah? Atau bisa jadi petunjuk bagi KPK untuk mengusut kasus korupsi percetakan uang? Apa yang sebenarnya terjadi kala itu dan benarkah SBY dan Megawati tidak terlibat seperti pernyataan yang dilansir oleh pemerintah Australia? Kita langsung saja mendiskusikan. Bersama saya telah hadir Sekjen PDI Perjuangan Cahyokumolo, dan nanti di segmen berikutnya kita akan menghubungi staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Firman Syah melalui sambungan telepon. Pak Cahyo, terima kasih bergabung bersama kami. Betul ya. Pak Cahyo, ini sampah atau bisa menjadi sebuah titik terang untuk pengusutan kasus korupsi menurut Anda? Terlepas permasalahan itu prosesnya sedang kami minta kepada pemerintah Australia, tapi yang jelas data itu data sampah yang tidak benar. Karena apa? 99 Ibu Megawati dan Pak SBY belum menjabat sebagai presiden. Ya. Itu clear. Yang kedua, domainnya ada pada Bank Indonesia. Ya. Pada saat itu penjelasan dari Bank Indonesia, Gubernur BI-nya masih Pak Sahril Sabirin pada saat itu. Memang saya ingat, memang pada saat itu ada percetakan uang plastik. Ya, 100 ribuan itu ya? Ya, di Australia. Jadi salah alamat. Kami juga sudah dihubungi oleh pejabat Duta Besar Australia di Jakarta yang menceritakan masalah ini detail. Hanya kami minta, saya kira tidak perlu ditutup-tutupi, sampaikanlah dengan terbuka, jangan sampai itu menimbulkan fitnah di tanah air, apalagi menyangkut presiden dan menyangkut presiden yang kelima. Ya. Dan itu sesuatu yang tidak benar sama sekali. Jadi Wikileaks ini saya lihat tidak hanya mengambil data intelijen A1, tapi saya kira juga sebagai pengamat, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada konfirmasi. Dan data itu salah. Karena mengkaitkan seseorang yang tidak pada tempatnya pada tahun yang bersangkutan. Nah, Ya. Tapi ini setiap orang boleh bicara, tapi kami menuntut, kami apresiasi pada pemerintah, pada Pak SBY sebagai presiden. Saya kira lewat nota diplomatiknya, Kemenlu juga harus proaktif untuk mempertanyakan dan membuka dengan transparan bagaimana sebenarnya proses itu. Siapa yang menyuap, siapa yang disuap, pihak swasta di Australia menghubungi siapa di Jakarta, itu harus clear. PDIP berkeberatan kepada Wikileaks-nya atau kepada pemerintah Australianya, Pak? Dua-duanya. Tapi mengapresiasi pada pemerintah Australia yang menceritakan dengan detail terbuka permasalahannya. Kami sangat terima kasih. Tapi kami juga merasa pimpinan kami namanya disangkut pautkan dan presiden kami juga disangkut pautkan. Wajar dong kalau kami meminta kepada pemerintah Australia untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Walaupun secara tertulis sudah disampaikan kepada publik, kepada pers, tapi juga bantahan dari Wikileaks sendiri juga harus clear. Karena jangan sampai sampah tadi namanya tidak tepat, tahunnya tidak tepat, jadi berita yang simpang siur, apalagi menyangkut kedua negara. Ya, kita tidak akan membahas lebih dalam tentang Wikileaks itu sendiri. Ya. Tapi beberapa informasi yang dirilis oleh Wikileaks ternyata banyak menimbulkan gejolak di beberapa negara. Ada yang memang ternyata mendekati ke sebuah kebenaran, ya. Tapi banyak juga yang ternyata itu sampah seperti kata Anda tadi, Pak Cahyo. Kalau misalnya kita ambil jalan tengah, apakah tidak ada sebuah upaya yang bisa dilakukan untuk mungkin saja di satu sisi, karena ini harus dibuktikan secara hukum kan, kalau kita bicara benar atau salahnya. Tapi ini juga bisa sebagai peluang bagi PDI Perjuangan untuk membersihkan nama Ibu Mega dan sekaligus menegakkan hukum. Kalau memang kami sedang mempertimbangkan, saya kira setidaknya kami akan meminta kepada Kemenlu kita untuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan.
untuk clear bahwa tahun itu tidak pada posisi Ibu Megawati menjadi presiden. Ya. Nah, sehingga Kalau soal itu kan salah sejarah alamat. memang sudah mencatat gitu kan, Ya. kita semua tahu. Yang kedua, pencetakan uang itu siapapun presidennya itu domain Bank Indonesia. Ya. Karena yang tanda tangan di uang kan juga Gubernur Bank Bank Indonesia. Indonesia. Betul. Saya kira bisa diklarifikasi dengan terbuka. Kami juga minta pada Bank Indonesia untuk terbuka juga, sampaikan. Sehingga ada data-data yang cukup akurat dan Kemenlu harus proaktif membawa 2 nama loh nih. Ya. Nama Presiden Indonesia, Betul. lambang negara, dan nama Ibu Mega yang pernah menjadi presiden. Ya. Kami Ini kan- secara partai akan minta kepada Duta Besar Australia untuk mengklarifikasi dengan detail. Pak Cahyo, ini kan tahun 1999, Ya. seperti yang dirilis oleh Wikileaks. Artinya, kenapa harus disimpan sekian lama sampai dianggap sebagai sebuah momentum yang pas sekarang untuk mengeluarkan informasi ini? Justru itu yang menimbulkan spekulasi. Apakah ini masih terkait rumor Pilpres yang Pilpres. belum selesai? Karena yang merilisnya adalah sindonews.com Ya, begitu. ataukah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses gugatan Pilpres? Ataukah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemenangan Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla yang sudah diumumkan oleh KPU? Apalagi media yang memuat hanya satu, Iya. media online. Nah, saya kira harus ada kode-kode etik yang harus kita hormati bersama. Kami sih intinya minta klarifikasi kepada semua pihak, Termasuk medianya. termasuk medianya. Dia menulis sumber itu apakah sudah dikonfirmasi ke Ibu Mega? Iya. Apakah sudah dikonfirmasi kepada Pak SBY? Ataukah sudah ada konfirmasi dengan Bank Indonesia? Dan ternyata Bu Mega sendiri belum pernah dikonfirmasi soal ada ini. konfirmasi. Nah, kalau misalnya Pak Cahyo, berita itu dirilis oleh sebuah media online yang keberpihakannya sangat jelas dalam Pilpres kemarin, apakah sebenarnya ini merupakan strategi main biliar, mau nembak ke Pak Jokowi lewat Bu Mega, tapi nyeret-nyeret orang lain atau kasus lain misalnya? Apapun, tapi kami mengindikasikan itu. Kecuali ada media-media yang lain memuat, ada 2-3 media yang Walaupun ada sumbernya tapi satu sama. grup bisa aja ya. Iya, itu kan saya kira orang akan berpikiran begitu. Makanya Jawa kan mulai banyak, Ibu Mega dituding A, B, C, D, Z. Saya kira soal fitnah, soal itu saya kira cukup kenyang lah. tapi kan kami tidak bisa, itu lambang partai kami, Iya, iya. kehormatan partai kami. Tapi kan PDP sudah berpengalaman menangani fitnah ya. Iya, saya kira Baik itu, Pak, baik. kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.